para pembelajar bahasa Inggris yang budiman, keep your spirit to learn English. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tips yang perlu dimiliki oleh pembelajar bahasa Inggris atau kita-kita yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris supaya kita memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris di akhir kegiatan pembelajaran kita. How to make you speak out English. Bagaimana caranya supaya Anda, saya, kita semua bisa berbicara bahasa Inggris setelah kita belajar bahasa Inggris dalam beberapa waktu. Ya, ada beberapa tips yang perlu dimiliki. Oke, tips yang pertama, motivation, especially intrinsic motivation. Jadi seorang pembelajar bahasa Inggris harus memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dia belajar bahasa Inggris bukan karena dorongan orang lain, tetapi karena memang dia memiliki niat sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Dengan memiliki motivasi dari dalam diri, dia akan berusaha untuk mencari tahu hal-hal baru dan tantangan-tantangan baru. Tetapi kalau seandainya sang pembelajar tidak memiliki motivasi dari dalam diri, dia belajar hanya karena orang lain, hanya karena paksaan oleh temannya, hanya karena paksaan oleh orang tuanya, hanya karena paksaan oleh gurunya, maka saya sangat yakin, meskipun dia belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun pun, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris. So, you must have your intrinsic motivation. Jadi, Anda harus memiliki motivasi dari dalam diri untuk belajar bahasa Inggris. Sehingga dengan demikian, Anda juga akan selalu berusaha untuk mencari tahu hal-hal baru, untuk selalu belajar melalui berbagai macam sumber-sumber. Entah itu melalui buku, entah itu melalui orang-orang yang sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris, entah itu melalui video-video pembelajaran bahasa Inggris, atau anything related to English. Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Kemudian tips berikut yang harus Anda miliki. Ongoing practice. Jadi setelah Anda belajar bahasa Inggris, jangan lupa supaya Anda selalu mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Jadi Anda bisa lakukan praktek itu sebelum kegiatan pelajaran di kelas, di saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas, ataupun setelah kegiatan pembelajaran, baik itu di rumah, di kos, di mana saja yang akan mungkin Anda melakukan praktek berbicara bahasa Inggris. Misalnya di luar kelas, Anda tidak perlu lakukan hal yang luar biasa. Misalnya pada saat pagi hari bertemu guru, Anda yang menginisiasi untuk menegur atau menyapa gurunya dengan menggunakan bahasa Inggris, terutama dengan guru-guru bahasa Inggris ya. Atau juga ketika Anda bertemu dengan teman, ya sapa mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak usah atau tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa. Lakukan hal yang sederhana, itu sudah cukup. Nah, intinya adalah Anda berusaha untuk selalu mempraktekkan bahasa Inggris. Di dalam kelas, Anda berusaha untuk selalu aktif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Atau juga untuk memberikan jawaban-jawaban dalam bahasa Inggris. Jadi, di mana saja Anda berada, Anda bisa lakukan ongoing practice tersebut. Jadi, meskipun Anda merasa bahwa Anda memiliki kosakata bahasa Inggris yang banyak, tetapi kalau Anda tidak melakukan praktek secara berkelanjutan, itu sama dengan nihil, sama dengan nol. Nah, jadi supaya Anda memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris, Anda harus melakukan praktek terus-menerus. Apalagi bahasa Inggris merupakan bahasa asing untuk kita. Meskipun sebelumnya Anda sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris, tetapi dalam kurun waktu tertentu Anda tidak mempraktekannya, baik itu dengan teman Anda ataupun dengan siapapun yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, pada akhirnya nanti kemampuan bahasa Inggris Anda pun akan berkurang. Jadi sekali lagi, tips yang kedua yang harus dimiliki adalah praktik
dan praktik, dan praktik, dan praktik. So always practice. Kemudian tips berikut yang perlu Anda miliki. Positive attitude open language learning. Sikap positif terhadap bahasa Inggris. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi Anda yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris. Anda harus memiliki sikap positif terhadap bahasa Inggris. Apa yang dimaksud dengan sikap positif dalam hal ini? Sikap positif dalam hal ini adalah Anda harus memiliki cara pandang yang positif tentang belajar bahasa Inggris. Anda harus memiliki cara pandang positif tentang bahasa Inggris. Ketika Anda memiliki cara pandang positif tentang bahasa Inggris, otak Anda akan membuka keinginan Anda, tingkah laku Anda untuk belajar bahasa Inggris. Akan tetapi sebaliknya, kalau Anda memiliki cara pandang negatif tentang bahasa Inggris, maka otak Anda akan memblok, akan membatasi keinginan Anda, tingkah laku Anda untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Atau sederhananya, positive attitude atau cara pandang positif terhadap bahasa itu sama dengan kalau Anda berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah, maka Anda juga akan merasa bahwa bahasa Inggris itu mudah. Kemudian dengan merasa mudah, Anda akan selalu berusaha untuk mencari tahu dan selalu belajar kosakata bahasa Inggris, atau selalu berupaya untuk menonton video-video bahasa Inggris, atau juga membaca buku-buku bahasa Inggris. Tetapi sebaliknya, kalau Anda berpikir, atau kalau menurut Anda bahwa bahasa Inggris itu sulit, so later, you don't want to learn English. Jadi nanti kalau Anda berpikir bahasa Inggris itu susah, sulit, maka pada gilirannya Anda tidak akan mau belajar bahasa Inggris. Karena tingkah laku Anda sudah dibatasi oleh otak Anda yang mengatakan bahasa Inggris itu susah. So, as a learners, you must have positive attitude open language learning. Jadi sebagai pembelajar bahasa Inggris, terutama pembelajar pemula, kita yang sementara belajar bahasa Inggris, perlu memiliki sikap positif, cara pandang positif tentang bahasa Inggris. Jangan berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah, jangan. Jangan berpikir bahwa bahasa Inggris itu sulit, jangan. Nanti ketika Anda berpikir bahasa Inggris itu susah, itu akan memblok tingkah laku Anda, memblok keinginan Anda untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian tips berikut yang perlu Anda miliki, awareness of lackness, sadari kekurangan. Sebagai pembelajar, kalau kita ingin supaya kita memiliki kemampuan bahasa Inggris, terutama kemampuan berbicara bahasa Inggris, kita harus menyadari kekurangan-kekurangan kita. Kemudian kita identifikasi kira-kira kekurangan kita di mana saja. Misalnya, setelah kita identifikasi, oh kekurangan saya itu ada pada vocabulary, ada pada kosakata. Maka saya akan berusaha untuk terus menambah kosakata saya dalam bahasa Inggris dengan cara membaca bacaan-bacaan bahasa Inggris, atau mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, atau menonton video-video bahasa Inggris, dan seterusnya. Atau misalnya setelah Anda identifikasi, Anda memiliki kekurangan dalam pronunciation, dalam pengucapan. Ya, dengan demikian Anda berusaha untuk meningkatkan kemampuan pronunciation Anda dengan mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, atau searching di internet, cari aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan listening. So later you can improve your listening skill. Jadi nanti ketika Anda lakukan itu, kemampuan mendengar Anda, keterampilan mendengar Anda dalam berbahasa Inggris itu bisa meningkat. Jadi yang paling penting adalah Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekurangan dalam berbahasa Inggris. Dengan demikian, Anda akan berupaya untuk mencari tahu hal-hal baru dalam rangka meningkatkan kemampuan Anda dalam berbahasa Inggris. Dan tips yang terakhir,
adalah learner self-confidence. Sebagai pembelajar, Anda harus percaya diri bahwa Anda memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris ketika Anda belajar bahasa Inggris. Harus memiliki kepercayaan itu. Tapi kalau Anda tidak memiliki kepercayaan bahwa Anda memiliki kemampuan, maka Anda nanti tidak akan memiliki keinginan untuk terus belajar bahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya supaya Anda memiliki kepercayaan diri? Nah, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda perlu memusatkan perhatian pada kekuatan Anda sambil mengelola kelemahan Anda. Jadi, pusatkan perhatian Anda pada kemampuan Anda. Kira-kira apa saja yang menjadi kemampuan atau kekuatan yang Anda miliki. Pusatkan perhatian pada itu. Sambil Anda mengolah apa-apa kira-kira yang menjadi kelemahan Anda. Kemudian yang kedua, tidak ragu untuk mengambil risiko. Ini hal yang paling sering dilakukan oleh para pembelajar bahasa Inggris. Takut mengambil risiko. Nah, dalam konteks ini, misalnya kita melakukan praktik berbicara. Kita sebagai pembelajar sering sekali merasa takut untuk berbicara bahasa Inggris, meskipun itu kalimat-kalimat sederhana. Karena kita takut mengambil risiko, takut melakukan kesalahan. So, stop it. Hentikan itu. Jangan takut mengambil risiko. Dalam arti, jangan takut Anda melakukan kesalahan ketika Anda melakukan praktek berbicara bahasa Inggris. Just think that is normal when you make an error. Jadi, pikirkan bahwa itu merupakan sesuatu yang normal ketika Anda melakukan kesalahan pada saat Anda melakukan praktik berbicara bahasa Inggris. Just think that is normal. Jadi, pikirkan saja bahwa itu adalah hal yang normal. Sebaliknya, kalau Anda takut melakukan kesalahan, nanti Anda tidak akan mulai untuk melakukan praktik berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang berikut yang Anda perlu lakukan adalah menikmati tantangan dan menetapkan tujuan yang tinggi. Ketika Anda melakukan kesalahan, misalnya tadi pada saat praktik berbicara bahasa Inggris, don't care about it. Just enjoy your mistakes. Jangan pikirkan, jangan pedulikan tentang kesalahan yang Anda lakukan ketika Anda melakukan praktik berbicara bahasa Inggris. Don't care about it. Tidak usah peduli tentang itu. Just practice, practice, and practice. Kemudian dalam konteks Anda belajar bahasa Inggris, Anda juga harus menetapkan tujuan yang tinggi. Ya, dalam artian, ketika Anda mulai belajar bahasa Inggris, Anda sudah menetapkan perencanaan. Kira-kira saya belajar bahasa Inggris sampai saya bisa ngomong itu berapa lama? Kalau Anda mengatakan Anda mau menetapkan tujuan yang tinggi, itu artinya kalau bisa dalam waktu 1 bulan maksimal, Anda sudah memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris. Tapi umumnya, orang-orang itu belajar bahasa Inggris selama 3 bulan, dan setelahnya mereka akan bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi Anda harus menetapkan tujuan yang tinggi. Kemudian mencari tahu perbaikan diri. Ya, ini tadi sama seperti menyadari kekurangan-kekurangan Anda, sehingga ketika Anda sudah menyadari kekurangan Anda, mengetahui kekurangan Anda, kemudian Anda berupaya untuk meningkatkan kemampuan Anda dengan cara mencari tahu hal-hal baru untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan yang terakhir yang perlu Anda lakukan adalah berani mengakui kesalahan Anda dan miliki niat untuk mengetahui sesuatu ketika tidak mengetahuinya. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu mengakui itu. So, when you practice English, ketika Anda melakukan praktik berbicara bahasa Inggris dan Anda melakukan kesalahan, dan pada saat yang sama ada teman Anda atau guru yang memberikan koreksi, just admit it. Jadi akui saja. Setelah Anda mengakui itu, kemudian Anda berusaha untuk
memiliki niat untuk belajar dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang Anda miliki. Baik, demikian beberapa tips yang perlu kita miliki, perlu Anda miliki sebagai pembelajar bahasa Inggris, agar kiranya pembelajaran bahasa Inggris yang sedang Anda lakukan, atau mungkin yang sedang Anda rencanakan, pada akhirnya itu memiliki atau mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Anda. You must have 5 tips or techniques that you have to implement when you learn English. Sekian dan terima kasih.